ta'lim niki bahwa dia disebut dengan ilmul hal. Afdhalul ilm ilmul hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal namanya. Wa afdhalul a'mal hifzul hal. Sebaik-baik amal adalah kita menjaga hal. Apa makna hal? Itulah yang dimaksud dengan ilmu fikih. Bahkan ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan al-ilm ilmani, ilmu itu hanya ada dua kata beliau. Ya al-ilmul fikhi fil adiyat wal ilmu tib ya fil abdan kata beliau. Ada dua ilmu niki kata Imam Syafi'i. Yang pertama ilmu fikih untuk agama kita, yang kedua ilmu pengobatan kedokteran untuk tubuh kita. Jadi saking pentingnya jamaah sekalian, tiap Islam ini harus kita tahu ilmu fikih ini. Bagaimana cara kita ibadah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita di Indonesia ada yang disebut dengan mazhab, ya mazhab niki bahasa Arab, zahaba, yazhabu, yazhaban, yang artinya itu tempat seorang akan pergi. Mau pergi kemana? Nah, niki makna secara bahasa dari mazhab niki. Nah, kemudian kita mengenal ada 4 yang paling besar di dunia niki yang paling banyak pengikutnya. Ada namanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian ada namanya mazhab Hambali. Nah, 4-empatnya niki disebut oleh para ulama sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tiap ulama Islamian kita di Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi mazhab niki artinya tempat seseorang akan pergi. Maka itu secara bahasanya, secara istilahnya Nabi mazhab. Mungkin kata para ulama berasal dari kata mazhab Syafi'i. Kemana Syafi'i itu mengambil apa yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi apa yang dipilih oleh Imam Hanafi. Jadi yang 4 ini jamaah sekalian disebut dengan ya ulama mujtahid mutlak. Dia adalah ulama mujtahid mutlak. Mujtahid ini artinya dialah yang menentukan dalil-dalil, kaidah-kaidah hukum yang mutlak dia. Karena dia sudah menguasai semua persyaratan seseorang yang bisa menentukan hukum. Kemudian selain beliau-beliau niki namanya yang mujtahid apa? Al-mujtahid taqlid. Dia ngikut saja. Kemudian yang paling belakang-belakang di zaman yang belum Islamian makin namanya Nabi mujtahid tarjih. Dia cuma milih-milih saja. Jadi sudah tidak ada sekarang yang namanya mujtahid mutlak niki jamaah sekalian. Susah luar biasa. Di dalam Islam Arab kita kenal al-hafiz istilahnya niki. Lamun duah dengah al-hafiz Ibnu Hajar namanya. Ulama-ulama kita di mazhab Syafi'i. Al-hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Apa makna al-hafiz jamaah sekalian? Al-hafiz niki dalam ilmu fikih adalah mereka yang hafal 100.000 hadis di luar kepala. Isinya sama matannya nih, riwayat sama rawinya sama matannya. Leman mau, leman siniki, terus dok niki sampai dia terima sama beliau niki. Dia hafal di luar kepalanya berapa 100.000 jamaah sekalian hadis. Dia pun disebut al-hafiz. Tapi ternyata jamaah sekalian Imam Suyuti, Ibnu Hajar itu disebut dengan ulama mujtahid ya taklid, dianggap dia ngikut sila. Apalagi tiang pelongo Islamian makin sang ngaji doang masih udah ganggap ya hadis masih raja dari bahasa Indonesia. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah pentingnya kita bermazhab kata para ulama. Jauhnya kita dari Nabi baginda Rasulullah SAW, kemudian keterbatasan yang pelongo Islamian niki, maka itulah pentingnya kita ngikut salah satu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah niki, ulama mazhab niki. Nah, maka kita di Indonesia, kita sebagian besar kita mayoritas kita mazhab Syafi'i, kita mengikuti apa yang dipilih oleh ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari ngiring kita perdalam niki. Apa fikih dasar dalam Islam niki? Yang pertama tahu dan tan. Kita bersuci, tahu kita cara kita taharah, tahu dan istinja. Ibu-ibu ngerti dia mana haid, mana nifas, mana istihadah, darah niki luwe macam niki. Dek Nabi darah haid doang, menurut sugul darah sini ada haid, tidak semuanya. Orang ada cerita niki, dek tahu bijajarin Nabi aran baru haid niki, nyurak lemak-lemak niki, dibakar, bukan sekarang dibakar niki, tambal dan si anu dan 11.
Nggak tahu dia ternyata anaknya haid. Nah niki karena keterbatasan ilmunya. Nggih wajib udah tahu, bahkan ibu-ibu lamun kalau suaminya niki lamun semama ndek ngerti masalah dam niki, dam nisa niki, masalah napi darahnya perempuan niki, boleh dia nanya kepada ulama tanpa izin suaminya. Ini saking pentingnya. Nggih. Lawan apalagi ibu-ibu niki ya rumit wah niki nggih. Wah ada mandi anu niki haid selang 1 hari ternyata keluar lagi darah. Apa hukumnya? Wajib udah tahu. Wah si dia colok udah doang, wah haid ndik sembahyang. Ternyata bukan. Nah ini. Nggih, wajib kita tahu. Nah, kemudian yang bapak-bapak dan ibu-ibu secara umum wajib kita tahu taharah. Bagaimana cara kita istinja, nggih? Bagaimana cara kita menyucikan ya hadas dari diri kita, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dalam sebuah hadis jemaah sekalian, Rasulullah lewat kuburan niki, beliau hampir jatuh dari kudanya. Nah, niki sering disampaikan hadis ini. Ternyata salah satunya kata Rasulullah ini sedang dianggap pada baik. Di sini Rasulullah nggih daripada Nabi aran pelepah kurma. Kemudian ditancapkan di kuburan itu. Ya, berkat pelepah kurma yang aku tancapkan ini dia tidak akan diazab, dikurangi azabnya oleh Allah SWT. Iya kok di sini lalu di kuburan makin jauh Nabi kembang. Plastik Nabi asli niki. Asli sama masih basah. Nah, inilah diambil kiasnya oleh para ulama. Dia dijawab lah tulisan seakan yang gubernur NTB mengucapkan ini kan tidak ada syafaatnya kalau ini plastik. Nah, dijauh kembang yang tetangga Nabi aran jemput dengan doa tadi. Nah ini diambil kiasnya dari Rasulullah. Ternyata salah satunya niki jamaah sekalian karena dia tidak beres daripada baulnya, tidak beres daripada cara dia bersuci ketika dia kencing jamaah sekalian. Apalagi bapak-bapak niki, adik-adik ya habis main kejelayangan ya langsung dia menek di bawah pohon itu petik larang terus. Enggak dia berbisuk ya. Nah itu besok diazab oleh Allah SWT. Bukan gara-gara dia meninggalkan sholat, bukan gara-gara dia bermaksiat, ternyata gara-gara enggak beres dia toharohnya. Nah maka ini kita belajar ya fikih toharoh. Air niki enggak sembarangan, mana yang bisa dipakai wudhu, mana yang enggak bisa. Namun napiaran niki mopuk lek balik kebelian besi ayam beb dan niki nggih napiaran mesin nggih. Dedek selapu sudah tamak anak dan niki bija jari baru kah ngompol kencing di celana langsung tamak kaje kopi hanu nendah nggih pamer tamak nendah kaje sejadah semangun campur najisnya jemaah sekalian. Nah niki dibahas nggih oleh ulama fikih. Jadi ada semuanya aturannya jemaah sekalian. Nggih ajar-ajar nendah. Nah ngantenan ada juga dibahas semuanya jemaah sekalian. Bagaimana cara kita bersuci? Kemudian wudhu tidak sembarangan. Mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya, mana yang makruhnya. Nggih, besi kanggo, besi ndik kanggo. Nah ini sering. Nggih, apalagi sekarang adik-adik yang putri ketebal-tebal kutek nggih. Sampai ngecet kuku. Ya, kadang cetan sampai tembok besi jadi cet kusen besi. Nah gimana wudhunya itu dibahas di dalam fikih, bisa enggak sampai enggak wudhunya. Nah kemudian yang serem-serem itu yang cowok-cowok itu yang bertato dia bagaimana wudhunya dibahas di dalam fikih jamaah sekalian. Sampai enggak wudhunya. Wow terus ada yang kayak burung punglor itu ya warna-warni anunya apa? Rambutnya pakai semir dia bagaimana hukumnya dibahas dalam fikih jamaah sekalian. Nah ini luar biasa. Bagaimana cara kita wudhu? Nah terus sungkan sakit salah seorang jamaah dia bau betul haid ngeri nih ingat ngeri membaca sasa nih ngeri dia bagaimana caranya ibadah gimana caranya sholat ada namanya tayamum. Tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan turab dengan menggunakan debu. Ngubetan dan tayamum dibahas di dalam fikih. Para sahabat saja jamaah sekalian dulu baru-baru disampaikan oleh Rasulullah tidak ngerti dia. Menon lalu perang bikin daerah air ternyata dia ihtilam nggih dia ada hadas besar melonjak sembahyang subuh marah jam 12 nawian niki di daerah air apa yang dilakukan bobol gudik oleh nabiaran di tanah niki besin merapus diri si tanah kemudian disaksikan oleh Rasulullah ya yuk sudah kembe dua
Yang tayamum katanya, oh bukan begitu caranya tayamum, dibahas di dalam fikih ini. Nah apalagi kita di mazhab Syafi'i itu sangat rinci teman sekalian. Wudu, tayamum, mandi, membentan mandi. Apa yang maksud dengan mandi? Mandi janabah, mandi dari hadas besar niki. Ibu-ibu bilang bulan, bayangkan si Dewi minimal sekali demandi niki setelah haid. Lamun ndek bagus, ndak beres, ndak benar cara mandi kita, bayangkan sebulan dah sembahyang, sebulan dah puasa, ndak diterima oleh Allah SWT. Masih dah jauh hadas dah sembahyang. Nggih? Sila masih dah jauh hadas dah puasa. Bisa-bisa ndak diterima oleh Allah SWT. Itulah pentingnya kita belajar. Terus lamun pengantin berbentan mandi, beda caranya, ada keringanan yang diberikan oleh nafiran oleh fikih, nggih? Dengan ibu-ibu yang haid. Kalau haid sekali sebulan, namun pengantinan baru 5 kali sejelum. Nah, mandinya, nah sehingga diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu fikih ini. Ada keringanannya. Harus belajar jemaah sekalian. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari fikih. Berikutnya, setelah kita tahu cara kita taharah, berikutnya mari kita belajar bagaimana kaifiat kita melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Tapi si bilang jero gawe yang belum Islamian yaitu sholat 5 waktu. Giring kita belajar. Apalagi di mazhab Syafi'i luar biasa tiang. Lihat sekarajan niki bilang malam Selasa. Dia bilang malam Selasa yang buka majelis fikih ya mazhab Syafi'i. Kitab secang kadu namanya kitab Taqriratus Sadidah. Ya dikarang oleh Habib Hasan Al-Kaf, ya murid dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya, hafizahullah yang makin masih sehat walafiat di Madinah, guru dari guru tiang. Dan ini dibahas sangat terperinci jemaah sekalian. Mulai dari niat dibahas, beta udah berniat, kapan kita niat, di mana mahalun niat, di mana tempatnya niat dibahas. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati keadaan lillahi taala Allahu akbar. Sida ieu sida para niat nih kan. Itu namanya lafaz niat. Jadi kalau di mazhab Syafi'i ngiring yang belum Islamian ngaku kita mazhab Syafi'i tapi kita tidak tahu. Sepakat para ulama niat niki mahalluha fil qalb, tempatnya itu di hati. Pirang udah lepas niat inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram kalau mazhab Syafi'i dari hamzahnya Allahu akbar sampai rohnya niki. Di sana tempat kita berniat. Jadi lisan kita, mulut kita niki takbiratul ihram, hati kita berniat. Berapa yang diniatkan? Mana syaratnya niat? Niki dibahas. Namun sembahyang wajib ada 3 wajib. Oke, yang pertama adalah al-qasdu, wajib sengaja. Namun bahasa sasat layak niki sajaku niki. Aku sengaja wajib dan niki hadirkan hudurul qalb, hadirkan di dalam hati kita. Yang kedua ta'yin, napi salat, ibadah yang kita lakukan ini. Ya. Fardu maghrib kah, fardu subuh kah, okay? Ya, qasdun ya ta'yin, kemudian furudnya, fardunya disebut. Ya subuh kah, maghrib kah. Jadi yang wajib hadiran di dalam hati tiap muslimin ketika berniat, lamun sembahyang wajib, usolli fardhu subhi enggak mesti wajib. Yang lainnya kanggo nende mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Boleh hendak. Nah niki. Tapi yang 3 niki dihadirkan di mana? Di dalam hati kita. Lisan kita, mulut kita Allahu akbar. Ya pun kanggo nda beluan. Allah niki sampai 11 harokat diberikan kesempatan oleh para ulama. Allah sampai 11 harokat niki. Begitu mulut kita Allahu akbar, hati kita berniat usolli fardhu subh. Jari na makmum mbok sakit napi makmum wajib niki. Dek da berniat makmum milu da baru sembahyang ndak sah salat. Nah, sil niki baru niat doang nih. Kapan kita berniat? Kapan kita keluar dari niat? Nah, dibuatkan oleh para ulama. Itu kenapa dek sembarangan semua gerakan kita ketika sholat niki semuanya sudah dibahas oleh ulama. Lamun salat membentan Assalamualaikum warahmatullah. Langsung duduk kiri. Mantelah dijuluk di tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita istirahat di tengah? Di sanalah tempat kita berniat khurujum minas shalah. Di sanalah tempat kita berniat keluar dari salat. Kenapa jamaah sekalian? Karena rukun itu adalah salam yang kemana? Yang berapa? Salam yang pertama niki rukun, salam yang kedua niki sunnah. Arah ibu-ibu niki lelah dan tahan misal assalamualaikum warahmatullah tuh ngentut. Oke, dan bau lalu sentahan. Dendek lanjutan salam berkiri. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Karena sudah cukup rukunnya. Lamun lanjutan do kiri berarti batal salatnya karena masih merasih di dalam sembah. Sila meniki begitu terperinci, begitu detail dibahas oleh para ulama kita. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih. Dendek ibadah kita hanya ikut-ikutan saja. Silahkan kita perdalam banyak tuan guru, para asatidz kita, ustaz-ustaz kita. Nah, terus ustaz kan dia duit masa baru. Ya ampun, ya bahasa dengan lain niki. Kalau kita pergi ke Mekah niki katanya, ya jauh berang, jauh batik temesak. Okay? Nah, maka biar kita tidak bingung, maka itulah pentingnya kita belajar salah satu dari mazhab niki. Nah, karena kita mayoritas mazhab Syafi'i di sini, guru-guru kita, para guru kita, orang-orang tua kita semuanya, maka ada yang disebut dengan ya apa mazhab ahlul balad atau mazhab ahlul bilad. Ya mazhab di negeri itu, nah itulah yang kita pelajari, itulah yang kita gunakan. Kok dendek bingung? Karena kalau kita belajar ke sana kemari, ndek karuan, metodologinya tidak jelas, manhajnya tidak jelas, kita mana yang kita pilih nanti bingung. Misal contohnya misalnya napi pernikahan. Kalau kita jelas rukun syaratnya, ada 2 mempelai, ada ijab qabul, ada saksi. Laun dai de pendapat, oh kanggun di kadu wali. Laun malik dai de pendapat, oh kanggun di kadu saksi dong kajen 2 saling bersalam ya ngaten nih. Iya laun kanggun enggak boleh. Nah, inilah pentingnya kita belajar satu saja dulu. Kita bawa batik kita sendiri. Mana ada datang tiba nabiaran gobok dengan si lain, dasar dengan si lain, bisa lalu untuk umroh, lalu untuk ibadah haji. Nah, maka yang di sana kita pakai, ya, untuk hal-hal tertentu. Contoh makin Allahu Akbar sembahyang deh, Masjidil Haram deh, nabiaran dengan tawaf niki. Nabi si nanya haji yang si Raja Arab niki, dare. Si luwe dare jamaah sekalian. Allahu Akbar plekong kan kena anu dah nafiran plekong dah tetai di si dare niki apa hukumnya? Kalau di sana jamaah sekalian itu madhabnya madhab Hambali. Kalau madhab Hambali niki nabi pendapatnya binatang yang dimakan ya aklul lahmi, dimakan dagingnya itu tidak najis. Dare tegorok napi ndek main pinat de panggang dan seterusnya. Jadi dia di sana tidak najis. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, semua yang khabas itu najis, semua yang kotor itu najis. Nah, maka dalam hal ini itu boleh kita gunakan pendapat ini hanya untuk hal itu saja. Nah, ini pentingnya kita belajar ini. Ya, karena susah di sana, jada sugul mbe, jada tau mbe, jada lagi jeding doang, tau sandal doang dia diinget, apalagi dijak boyak jeding, Nah, maka karena dia masyakohnya banyak, banyak nafiran kesulitannya sehingga diperbolehkan kita menggunakan pendapat itu. Karena tidak bisa dihindari. Pada barat misal sembahyang deniki di suatu tempat yang tidak bisa dihindari, tai belincak niki, si luwe niki. Ya, tidak bisa kita hindari. Nah, maka kalau kita terkena itulah yang disebut dengan najis ma'fu namanya. Najis dia, tapi dia dimaafkan saking kecilnya, atau karena dia tidak bisa dihindari. Nah, niki di dalam kepala kita kan ada kutu, Kutu niki ada tidak kotorannya? Ada. Tainya niki mohon maaf ada, tapi dia saking kecilnya, maka dia ma'fu jadinya dimaafkan. Nah, niki. Nah, jamaah sekalian nikilah beberapa hal terkait dengan fikih di dalam Islam yang mudah-mudahan yang belum Islamian semangat kita untuk memperdalam